Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan hari ini kita akan ngebahas perjalanan gold untuk tanggal 15 sampai 19 Januari. Kita look back sedikit, berkaca terhadap apa yang terjadi sepanjang minggu kemarin gitu ya. Apakah gold ini akan lanjut ke atas lagi untuk break area 2080-nya ini, atau malah lanjut ke bawah nih di low Desembernya? Kalau kita perhatiin di sini, ini adalah candle di NFP ya, tanggal 5 Januari ini. Kita ngeliat bahwa gold sikat bawah, kemudian dia sikat atas lagi. Mungkin banyak yang berpikir bahwa ketika gold sikat atas, ini probably akan ngejar ke atas nih. Ternyata di hari Senin ya, kita ngeliat bahwa ini adalah candle yang impulsif ke bawah ya. Gold ini dari 2046 dia ngejar sampai 2016, 300 pips di hari Seninnya tanggal 5 Januari. Tanggal 8 Januari gitu. Sampai akhirnya kita ngelihat bahwa low of the week, dimana ini adalah low of the week yang minggu-minggunya lalu lagi, itu langsung dihajar di hari Senin. Kemudian untuk hari Selasa Rabunya sendiri dia masih bermain-main dengan perahu-perahu kecil. Kemudian saat CPI kita ngelihat gold langsung menuju sikat ke bawah sekitar 2014. Dimana kalau misalnya kalian ngikutin di Telegram, 2014 ini merupakan S1 daily ya. Walaupun kita lihat dia hari ke atas di sini dia hampir menembus, tapi ternyata dari 2039 dia hajar ke 2014, 2013, 2012. Kemudian hari Jumatnya dia langsung melesat ke atas lagi gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung, sebenarnya ini adalah bentuk keseimbangan ya. Karena hari Seninnya dia harusnya dia adalah busur ke atas gini, tapi dia ternyata langsung kejar ke bawah. Sehingga ketika dia main begini ya, ini adalah bentuk keseimbangan di hari Jumat yang terjadi sebagai bentuk juga HSH week. Karena kita ngelihat open week-nya kan ada di sini ya, 2045 gitu. Sedangkan ketika dia ke atas itu bentuk merupakan keseimbangan. Nah sekarang gue pengen ngajak kita sama-sama ngeliat dulu dari sisi monthly. Karena patokan kita ngeliat kondisi di monthly seperti apa. Kalau misalnya kita perhatiin di sini, ini high Desember ya di 2145, oke. Kemudian ada low Desember di 1974 gitu. Saat ini kondisi bulan Januari ini masih dalam inside bar. Karena kita perhatikan ini ada area wick yang panjang di atas, kemudian ini area panjang wick yang panjang juga di bawah gitu. Yang probably menurut gua dua area wick ini akan ditutup dulu cicil-cicil gitu sebelum dia menentukan pergerakannya kemana. Kalau kita lihat masih di sini Januari masih dalam 2 minggu kedua ya, dia masih belum kemana-mana. Tapi kalau kita perhatikan pivot monthly-nya udah kesentuh. Kita turun lagi ke weekly di sini. Nah dari bentuk posisi ini kita ngelihat bahwa dari Desember di sini gold masih ngebentuk ini pergerakan yang mungkin ini bisa ngelihat bahwa kalau kita perhatiin di sini ini impulsif candlenya mengecil dia koreksi. Sama juga mungkin ini juga impulsif koreksi. Impulsif ini udah mulai mengecil candlenya dia koreksi, dan probably ini akan jadi mungkin koreksi begini lagi. Tapi yang perlu kita pantau dari sisi weekly adalah kalau misalnya gold menembus area 2000, mungkin menurut gue lebih ke sini kali ya, 2065 ya. Ini akan membantu gold untuk mengisi area posisi sininya dulu nih. Yang area berarti 2070-an sampai di sini 2088. Ini adalah probably yang bisa kita lihat kalau misalnya kita memperhatikan area-area key levelnya. Karena dari kemarin area 2025 di sini, ini area support yang cukup kuat. Gold berulang-ulang gagal menembus, bahkan kalau kita perhatiin area di sini pun hanya nyisakan wick ya. Dia hanya ambil liquidity di salah satu liquidity di sini, kemudian juga di sini salah satu liquidity 2016 diambil hingga ke 2012, kemudian dia langsung balik lagi ke atas. Jadi menurut gue selama gold ya belum menembus 2013 ini, kita masih akan melihat mungkin pergerakannya masih ke atas dulu kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita perhatiin ini juga merupakan area wick yang juga sebenarnya bisa aja tutup gitu. Jadi gerbang pertamanya adalah sekarang sini 2013. Kemudian ada di atas ini adalah 2060 kayak gitu. Itu adalah gerbang-gerbang yang akan bisa menentukan kemana arah gold selanjutnya. Kemudian dari sisi daily-nya sendiri kita lihat ini juga sama ya. Kita ngeliat di sini ini masih menjadi area fair value gap nih di sini. Fair value gap daily ya. Dia belum ditutup di sini. Kemarin baru hanya sweep doang. Ini adalah area 2015 sampai area 1996. Ini 2015 sampai 1996. Ini adalah fair value gap D1 gitu. Ini akan menjadi area perhatian kita juga. Tapi di sisi atasnya menurut gua ini juga bisa menjadi perhatian kita nih, area ini ya. Ini adalah area sampai
2064 sampai 2078. Oke. Ini adalah week D1. Gitu. Nah, dua area ini yang akan menentukan kira-kira minggu depan gold akan kemana. Karena kalau misalnya kita perhatikan, memang gold itu closingnya up ya. Closingnya up di harga opennya 2044, dia 2048. Nah, yang kita belum tahu adalah apakah gold nanti akan open gap up atau gap down. Di mana narasi-narasi yang saat ini lagi terjadi adalah narasi-narasi tentang perang lagi. Dan di week sendiri, ini kita ngelihat adanya inefisiensi yang besar juga di sini, apalagi di bawahnya juga besar banget ya, asal area rejection ini. Ini adalah week W1. Ini juga week W1. Ini adalah area perhatian kita untuk minggu depan. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau gua ngelihat sih memang nih gold mungkin akan ngejar atas dikit ya untuk mungkin nutup area di sini. Kemudian baru nanti dia akan kejar ke area bawahnya lagi. Karena buat gue sekarang ini kita masih ada di timing busur yearly, busur semester, busur quarter. Dan probably kalau kita ngelihat Januari ini kita ada 5 minggu. Jadi untuk minggu depan kita masih bisa expect sisa setengah minggu untuk timing busur monthly-nya gitu. Nah itu yang mau kita perhatiin, apakah busur monthly akan dicukupkan dari posisi yang sekarang atau tidak. Coba kita sekarang lihat untuk dari posisi RPS-nya sendiri ya. Pencapaian RPS kita ngelihat di sini harga sudah mengejar ke pivot monthly-nya. Pivot monthly ada di mana? Pivot monthly ada di sini di 2056. Kemudian dia break ke bawah ya kan, ngambil ke sini. Tapi S1 monthly masih ada di bawah ya. S1 monthly masih ada di bawah di sini. Dan kalau kita ngelihat dari sisi timing busur setiap time frame, terutama time frame besar-besarnya, kita masih ngelihat area pivot semester di 1999, area pivot quarter di 1986, dan berdekatan dengan area pivot yearly di 1980. Kalau misalnya kita ngomongin tentang timing busurnya yearly, itu sebenarnya masih panjang. Itu masih ada di sampai bulan Juni. Tapi kalau kita ngomong pivot semester, itu berarti kan masih di sampai Maret. Oke. Kemudian untuk quarter, itu masih di Februari tengah. Nah, kalau kita ngelihat sekarang pergerakan gold ini kan dari kemarin agak choppy ya. Dia mau turun balik lagi ke atas, mau ke atas dia turun lagi ke bawah kayak gitu. Memang pergerakannya ini masih amburadul gitu. Menurut gua kita dikasih mixed signal. Mau naik nggak berani naik, mau turun nggak berani turun banget gitu. Jadi retail dikocok-kocok banget. Kalau kalian nggak sempet TP, probably harga kalian akan bolak-balik itu aja. Dan pergerakan kemarin sih sebenarnya cukup range-nya gede-gede juga ya. Kalau kita ngeliat ini di sisi week-nya ya. Jadi ini di week kemarin udah 78 sampai 2024. Itu udah 500 pips sendiri. Kemudian untuk di minggu lalu 2061 sampai 2013 itu 500 pips sendiri. Pergerakannya masif untuk secara weekly-nya. Tapi ya harganya bolak-balik nyisain doji week atas bawah gitu. Oke, untuk di minggu depan sendiri kita ngeliat di sini pivot weekly berdekatan nempel dengan pivot daily di sini. Kemudian kita ngelihat di sini pivot open probably akan di bawah pivot monthly. Jadi kalau misalnya open di bawah pivot monthly masih ada kecenderungan untuk turun. Tapi kalau misalnya kita perhatiin angka-angka yang tadi itu, ya di sini kita lihat R1 weekly-nya, HB weekly-nya dengan posisi weekly yang up. Sebenarnya nih R1 weekly-nya ada di atas, ngejar ke area yang tadi udah kita marking ya, sekitar 2070-an kayak gitu. Dan ini juga berdekatan dengan R2 daily besok 2076. Kemudian kalau kita lihat bawahnya, batas bawahnya low before weekly-nya, ini kita ngeliat di sini adanya S1 daily dan S1 weekly yang juga mepet ya. Sama-sama di 2020-an dan then again, back again 2025, 2020 atau area support yang kuat. Dan kita ngeliat nih di bawah S2 daily ini 2010 ya. Kalau kita berkaca kepada di sini, coba kita ada simulasi di sini dengan asumsi bahwa kalau misalnya saya asumsikan harga open di harga close sekarang gitu ya. Kita perhatikan di sini memang ini area pivot daily 2043 berarti open akan di atas pivot. Kemudian di weekly juga sama, dia akan open di atas pivot weekly. Jadi kecenderungan masih akan ke atas. Oke. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman adalah gini. Ini kan weekly hukum jikanya up, tapi daily-nya juga up. Harusnya kan daily-nya pada dengan kondisi weekly hukum jika up, berarti kan dia ke bawah dulu kan. Nah, nanti kita perhatikan adakah kejadian yang akan membuat Senin itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kita perhatikan di sini, dua open
open di atas pivot, kemudian kita lihat R1-nya 2058, kemudian HB-nya itu ada di 2062. Jadi resisten itu ada di bawah high before-nya. Kemudian kita perhatikan juga nih support satunya S1-nya itu ada di bawah low before-nya. Jadi kalau kita perhatikan ini udah tambahin sedikit, ini ada atas, bawah, bawah. Jadi ada potensi Senin itu antara dia sideways atau dia jadi anomali karena dia break S1-nya, break LB-nya kayak gitu. Itu yang mungkin terjadi di hari Senin. Tapi kita juga bisa asumsikan kalau misalnya harga ternyata hari Senin itu open gap down. Oke. Open gap down ini di sini kita ngelihat daily ya. Anggaplah dia 2043,5. Jadi saya nggak tahu ya, ngambilnya langsung dengan posisi kita asumsikan harga akan open di bawah open before-nya weekly sehingga weekly-nya down. Oke. Kita ngeliat di sini dengan asumsi harga 2043,5, kita ngeliat daily dia tetap open di atas pivot daily-nya. Oke. Kemudian untuk weekly-nya dia akan open di bawah pivot, open tetap di atas pivot weekly-nya. Oke. Kemudian kita ngelihat R1-nya ada justru malah di atas high before daily-nya. Kalau kita lihat di S1-nya 2020, S1-nya malah di atas low before-nya. Justru malah di sini tendensinya weekly malah atas. Jadi kemungkinan kalau misalnya weekly-nya open di bawah open before-nya, malah ada tendensi bahwa weekly yang hukum jikanya down akan anomali up. Kayak gitu. Jadi kecenderungannya masih ke atas nih gitu. Kita ngelihat sekarang di XAU above ya. Kalau misalnya opennya justru malah gap up dari 2048. Kita perhatikan di sini ternyata weekly open 2050 di atas pivot weekly-nya, oke. Kemudian ini terlihat normal karena R1-nya ada di atas high before-nya dan S1-nya ada di atas low before-nya. Jadi kecenderungan weekly kalau kita ngelihat dengan harga yang posisinya sekarang ya, dia akan tetap kejar ke atas gitu. Jadi ini area-area yang kita bisa pantau seperti tadi saya udah marking bahwa ini ada area 2074 ya sejalan dengan ini area R2-nya daily dan R1 weekly. Kemudian di sini juga R3-nya daily ada dengan mirip dengan R2-nya weekly. Kayak gitu ya. Kemudian untuk bawahnya sendiri S1 daily dengan S1 weekly itu juga mirip-mirip. Jadi seperti tadi kita udah marking persis banget kalau kita perhatikan di chart bahwa area 2025 itu adalah area penting ya untuk di break lagi. Kemudian untuk gold bisa lanjut ke area bawah sini ya kan, dia butuh break area 2013-2014. Oke. Untuk kita perhatikan bersama-sama, ini adalah area 2064, ini adalah area penting, oke. Ini ada 1, oke. 1 2, oke. Makanya di sini kita akan tandakan kalau dia untuk coba retest ke atas lagi, probably dia akan langsung kejar ke area di sini karena kalau kita ngeliat di H4 juga ini ada sisa fair value gap kecil ya di daerah sini ya. Nih. 2071 sampai 2070 ya kan. Ini juga bisa menjadi area order block di 2078. Jadi kita bisa pantau next bisa jadi angka 2078. Atau kalau 2078 tembus lagi, probably kita akan masuk langsung ke area 2088 gitu. Nah, di sini 2084 sampai 2088. Ini adalah area-area penting yang akan menjadi perhatian kita sampai probably kalau misalnya di 2013 dia bablas, dia bisa sampai ke 2000 sini. Kemudian lanjut ke bawah 1986. Kayak gitu. Oke, sekian aja analisa gue minggu ini. Ini adalah area-area yang bisa dipantau dan teman-teman stay safe untuk trading. Kalau misalnya kalian nggak yakin, santai dulu aja, nggak usah terlalu terburu-buru. Buat kalian yang belum tahu juga soal bagaimana cara menganalisa kayak Koptah, kalian bisa membaca atau menonton ulang video-video yang ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 video yang bisa menjadi referensi kalian. Kemudian buat kalian yang juga belum punya broker, kalian bisa coba Valburi, link ada di video description. Dan semua yang menjadi informasi-informasi penting, jangan lupa juga untuk baca video description-nya. Jangan lupa di share dan like video ini kalau kalian suka. Komentar juga kira-kira gue perlu bikin video apa lagi. Sampai jumpa di next video, bye bye.